Mahasiswa Darajat 1 2020 Universitas Negeri Surabaya. Nomor peserta 201501640893. Pada hari ini 17 November 2020 akan melaksanakan pembelajaran daring UKIM. Berikut identitas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku hebat kelas 5. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau pagi ini kita baik-baik saja. Nah, anak-anak, sudahkah kalian mengisi presenti lewat Google Form yang sudah Bu Guru bagikan tadi pagi? Sudah, Bu. Ya, bagus. Kalau semuanya sudah mengisi, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan lancar dan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat. Ayo, Mas Dobi, teman-temannya dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Dobi, teman-temannya sudah dipimpin untuk berdoa. Nah, anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, agar kita memiliki rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara kita. Pancasila, aku dukung proklamasi Setia berkorban untuk dasar Nusantara di Ayo Nah, anak-anak, kalian tahu apa tidak lagu anak-anak? Siapa yang tahu apa judul lagu yang barusan kita nyanyikan bersama-sama? Garuda Pancasila. Pintar Mas Dobi. Judul lagunya apa, Mas? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong masalah burung, nah, siapakah yang tahu habitat burung atau di manakah burung itu tinggal? Coba yang bisa silahkan angkat tangannya. Di manakah? Ya, Mas Dobi, di manakah burung itu tinggal, Mas, atau habitat burung? Di hutan hujan. Di hutan, bagus. Betul sekali ya Mas Dobi, untuk burung itu habitatnya ada di hutan. Di hutan itu terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Coba siapa yang masih ingat apa saja yang termasuk komponen abiotik? Coba siapa yang masih ingat apa saja yang termasuk komponen abiotik? Matahari, angin, air, batu.
bagus. Apalagi? Suhu, bagus. Mas Dovi? Tanah, bagus. Batu, bagus. Ada matahari, tanah, batu, air, semua termasuk komponen abiotik. Kalau komponen biotik ada apa ya contohnya? Biotik itu yang hidup. Contohnya ada bagus, manusia, hewan, terus tumbuhan. Bagus. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menganalisis fakta dan informasi jenis ekosistem darat dan makhluk hidup yang ada di dalamnya dengan tepat. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat merinci contoh simbiosis antar makhluk hidup dengan tepat. Setelah menyimak penjelasan dalam PPT, siswa dapat membuat pamflet yang penjelasan simbiosis dengan tepat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya, Bu. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang jenis ekosistem darat, teks non-fiksi tentang simbiosis, dan tari turuk langgar. Anak-anak, tadi pagi sudah dibagikan buku ya. Nah, berikutnya itu nanti silakan kalian buka dan kalian pelajari. Itu bisa digunakan sebagai pendamping saat kalian belajar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah link flipbook. Itu tadi adalah bahan ajar flipbook yang sudah dibagikan tadi pagi. Nanti silahkan dibuka dan dipelajari ya. Itu bisa kalian gunakan sebagai pendamping saat kalian belajar nanti. Nah, tadi saat berbicara burung yang habitatnya adalah di hutan, dan hutan adalah salah satu jenis ekosistem darat. Sekarang kita pelajari jenis ekosistem darat. Siapa yang tahu apa saja jenis ekosistem darat? Nah, ada ekosistem hujan. Yang kedua, ada ekosistem Sungai. pintar, ada ekosistem sungai. Yang ketiga, ada ekosistem Tetapi pensil ekosistem tundra. Berikutnya ada ekosistem ya sekali. berikutnya ada ekosistem Gurun. Terakhir ada ekosistem Padang rumput. padang rumput. Nah, ini ada ekosistem apa anak-anak? Yang pertama tadi hutan hujan. Siapa yang tahu hewan apa saja yang mendiami atau tinggal di ekosistem hutan hujan? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Singa. Coba kita lihat nomor 1. Mbak Vero menjawab singa. Singa kira-kira ada di nomor berapa ya? Nah, ini ada apa? Monyet. Mbak Saja. Apa Mbak Saja? Orang hutan. Terus yang kedua ada Mas Dobi.
Harimau. Kita lihat harimau ada di nomor, bagus sekali. Harimau ada di nomor 3. Bagus Mbak. Terus ada hewan apa lagi Mas Bobi? Ular. Ular. Coba kita lihat apakah ular? Iya betul Mas Bobi. Ular juga mendiami hutan. Mbak Vero? Singa. Ini tadi jawabannya Mbak Vero. Terus yang terakhir ya, kita lihat hewan apa yang ada di hutan hujan. Ada gajah. Nah, anak-anak, hewannya apa saja yang tinggal di monyet. Nomor 2, ular. Yang ketiga, Ular. harimau. Yang ketiga, yang keempat, gajah. Dan yang terakhir ada Singa. hewan-hewan apa yang ada di hutan hujan. Sekarang ekosistem berikutnya. Nah, yang kedua ada ekosistem apa anak-anak? Sungai. Bagus. Hewan apa saja ya kira-kira yang ada di sungai? Nah, ini ada kata. Bagus. Ada ular. Bagus. Yang ketiga ada Ular laut. ada Ikan. ikan. Bagus. Yang keempat ada Kepiting. ikan lele. Kepiting juga ada di ekosistem sungai ya. Yang khas yang ada di sungai ada 1 kata, 2 ular, 3 ikan, 4 lele. Dan masih banyak lagi jenis-jenis hewan yang tinggal di ekosistem sungai. Seperti yang sudah disebutkan Mas Bobi tadi, yaitu ada piscine air tawar. Nah, berikutnya ada ekosistem tundra. Dalam ekosistem tundra ini juga ada hewan-hewan khas yang tinggal atau yang mendiami ekosistem tersebut. Di antaranya yaitu 1, ada hewan apa ya? Burung penguin. Pinguin. Burung Bagus. penguin. Ya, yang kedua ada Ruang kutub. anak rubah ya. Rubah tinggalnya di ekosistem tundra. Yang keempat ada ekosistem taiga. Di dalam ekosistem taiga ini adalah hewan apa ini? Ini hewan apa? Serigala. Ya, bagus. Nah, di sini ada ekosistem gurun. Kira-kira apa ya yang tinggal di ekosistem gurun? Hewannya unta, ular gurun, ya. Dan yang terakhir ada ekosistem. Di dalam ekosistem padang rumput itu ada hewan laut yang mendiami. Itu ada Zebra. Zebra. Selain zebra ada Jerapah. jerapah. Bagus. Nah, anak-anak, di dalam jenis-jenis ekosistem darat tadi, pasti antara makhluk hidup yang satu dan makhluk hidup yang lainnya, atau hewan yang satu dan hewan yang lainnya itu memiliki hubungan. Baik hubungan antara keduanya nanti yang saling menguntungkan ataupun saling merugikan. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita simak video hubungan antar makhluk hidup berikut ini. Silahkan dicermati ya, anak-anak. Simbiosis dan jenis-jenisnya. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Lalu, apa saja ya jenis-jenisnya? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dan kerbau.
Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek diuntungkan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang, anggrek pun tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video tentang hubungan antar makhluk hidup. Dalam video tadi, jelaskan tentang simbiosis. Siapa yang tahu apakah yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah hubungan khas antara Bagus Mbak Vero, terima kasih ya. Nah, simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Ya. Siapa yang tahu jenis-jenis simbiosis? Siapa yang tahu? Ayo Mbak Vero, Mbak Valen, Mas Dodi. Mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan hidup ya. Ada dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, contohnya. bagus. Itu adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua ada simbiosis Komensalisme. Simbiosis komensalisme. Apakah yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme? Hubungan Antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Nah, itu adalah contoh dari simbiosis komensalisme. Bagus, terima kasih Mas Yopi. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Siapa yang bisa menyebutkan contoh simbiosis parasitisme? Hubungan antara pohon mangga dan belanu. Benalu, bukan belanu. Terima kasih. Coba siapa yang mau menyebutkan yang lainnya? Contoh dari simbiosis ulat daun dan pohon teh. bagus. Ulat daun dan pohon teh itu adalah contoh dari simbiosis parasitisme. Nah, anak-anak, dari jenis-jenis simbiosis yang sudah kalian pelajari tadi, itu nanti bisa kita buat pamflet. Langkah-langkah dalam membuat pamflet yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya untuk membuat pamflet ada apa saja kemarin? Spidol, terus kertas ya, ada gunting. Lem. Yang kedua, setelah kita menyiapkan alat bahan, kertasnya tadi yang sudah kita siapkan, kita lipat menjadi berapa bagian? Kita lipat menjadi 3 bagian yang sama besar. Terus langkah yang ketiga, menentukan halaman sampul dan isi seperti tadi, misalkan seperti ini, berarti punyanya Bu Guru yang halaman sampulnya ada di depan sini, halaman isinya yang ini. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat pamflet. Misalkan dari ketiga jenis simbiosis tadi, kalian memilih salah satu jenis simbiosis saja, bisa mutualisme, parasitisme maupun komensalisme. Yang terakhir atau yang kelima, baru kita memberi gambar pada pamflet. Misalkan ini, Bu Guru sudah menyiapkan gambar-gambarnya, contoh dari masing-masing simbiosis. Bu Guru memiliki 2 simbiosis mutualisme, 2 komensalisme, 1 parasitisme.
Nah, selanjutnya dari jenis-jenis simbiosis tadi, kita bisa menemukan fakta dan informasi penting tentang simbiosis. Nah ini, coba Mbak Valen, kamu bacakan bacaan yang ada di layar. Simbiosis dengan interaksi antara satu yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis. Bagus, terima kasih ya Mbak Valen. Simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Anak-anak, kita sudah membahas tentang hubungan makhluk hidup, ya, hubungan antar makhluk hidup. Dari makhluk hidup yang sudah kita pelajari tadi, yaitu hewan, dari gerakan-gerakan tadi itu bisa dibuat menjadi sebuah tarian anak-anak. Tarian apa ya kira-kira yang bisa dari gerakan-gerakan hewan tadi? Tarian apa anak-anak? Turut langgai. Bagus, tari turuk langgai. Sekarang silahkan dicermati video tentang tari turuk langgai. Kalau sudah, nanti kalian amati properti yang ada di dalam tari turuk langgai. Anak-anak, setelah mengamati tayangan video tadi, kira-kira properti apa saja yang digunakan dalam tari turuk langgai? Mani. Mani. Yang kedua, bulu unggas yang dipakai di kepalanya itu ya. Terus Daunan. Ada Daunan. Daunannya dipakai di pergelangan tangan itu ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, nah anak-anak, nanti Bu Guru bagikan link LKPD. Kalau sudah dibagikan, silahkan dikerjakan ya. Setelah itu nanti kita bahas bersama-sama. Ini adalah link LKPD yang akan Bu Guru bagikan lewat WhatsApp. Nah, anak-anak, lihat LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Sekarang kita bahas nomor 1. Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya yang nomor 1? Berdasarkan video di atas, analisis jenis ekosistem dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Siapa yang mau mempresentasikan jawabannya? Nomor 1 dari LKPD. Ya, silakan Mbak Vero. jenis ekosistem hujan, bunga, gunung, planet, ekosistem. Ya, terima kasih Mbak Vero. Sekarang ganti yang nomor 2. Siapa yang mau mempresentasikan jawaban nomor 2? Hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Bagus, terima kasih ya Mbak. Betul sekali.
Simbiosis mutualisme contohnya yaitu hubungan kupu-kupu dengan bunga. Selanjutnya, nah video tari turuk langgai. Dibuka yang halaman terakhir. Yang tari turuk langgai. Siapa yang mau mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya yang nomor 1 tentang tari turuk langgai? Ya, Mas Dopi. Berdasarkan video di atas, analisis properti yang digunakan dalam tarian turuk langgai: dedaunan, bulu unggas, dan manik-manik. Bagus, terima kasih ya Mas Dobi. Betul sekali. Analisislah properti yang digunakan dalam tarian turuk langgai. Properti yang digunakan dalam tarian turuk langgai yaitu ada manik-manik, dedaunan, dan bulu unggas. Nah, anak-anak, setelah mempelajari materi tadi, kita ice breathing terlebih dahulu ya. Nah, kita ice breathing dulu, tepuk semangat, tangannya diangkat dulu, yang kanan. Nah, yang kiri, tepuk semangat. Ma, ngap, semangat. Nah, anak-anak, semangatnya sudah kembali belum untuk mengikuti pembelajaran? Bagus. Sudah. Biar fresh lagi, dulu ada kuis. Nanti kita langsung mengacungkan tangan ya. Kuisnya ada 3. Yang pertama, yuk siapa yang mau menjawab? Acungkan tangan, langsung pilih jawabannya. Ada ekosistem. Yuk yang bisa, ayo Mas Dobi. Mas Dobi jawabannya? C. Yeay. Kita lihat apakah jawabannya Mas Dobi itu betul ya. Hewan jenis hewan yang tinggal pada ekosistem hutan tropis adalah tadi jawabannya Mas Dobi ada. Kita lihat. Siap-siap. Nah, betul jawabannya Mas Dovi. Sekarang yang berikutnya. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ayo, siapa? Coba Mbak Vero. Tisma. Ayo coba dibaca soalnya. Kan simbiosis parasitisme. Coba kita lihat. Oke. Iya betul jawabannya Mbak Vero. Nyamuk dan manusia adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme. Soal yang terakhir. Nah ini siapa yang mau menjawab soal yang nomor 3? Saya. Ayo Mas Dobi. B. Baca soalnya. Properti tari turuk langgai adalah B. B. Coba lihat. Betul sekali. Nah, anak-anak, kesimpulan kita hari ini adalah kita sudah belajar tentang ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, gurun, tundra, dan taiga. Yang kedua, hubungan dua makhluk hidup yang khas disebut dengan simbiosis. Simbiosisnya tadi ada berapa? 3. Simbiosis mutualisme, komensalisme, dan Rasisme. sedangkan yang ketiga, non fiksi tadi berisi tentang hasil pengamatan, data, dan fakta. Yang terakhir ada properti turuk langgai terdiri dari dedaunan,
manik-manik, dan itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Anak-anak, untuk mengetahui kemampuan kalian setelah mempelajari materi awal sampai akhir, nanti Bu Guru bagikan link Google Form. Silahkan nanti link formnya diisi ya, dijawab. Sebelum diisi dan dijawab, kalian baca terlebih dahulu secara cermat soal-soal yang ada, baru menjawab. Kalau tidak bisa, kalian bisa mencari informasinya di bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan tadi pagi. Jelas ya anak-anak ya? Ini adalah link evaluasi. Anak-anak, bagaimana pesan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir? Nah, alhamdulillah kalau kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, karena hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang ekosistem, simbiosis, tarik urut langgai, agar ekosistem yang ada di lingkungan kita itu tetap terjaga, kita harus selalu menjaga lingkungan agar hubungan antar makhluk hidup yang ada di sekitar itu tetap terjaga. Anak-anak, sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak ada, Bu. Adakah kesulitan? Tidak, Bu. Kalau tidak, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang sudah kita laksanakan bermanfaat dan barokah bagi kita. Nah, ya, Bu. agar pembelajaran yang kita laksanakan dari awal sampai akhir tadi bermanfaat, marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, itu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.